seandainya kita bahas zaman Firda mengikuti Putri Budaya itu, memang dari pihak pemerintah baik dari support untuk setidaknya mendukung aja, belum tidak ada pergerakan sama sekali yang buat Firda kayaknya apalagi untuk support lebih dari itu. Mungkin kita sama-sama paham ya, lebih dari itu apa. Belum apa-apa pendapat para Gen Z nih, Firda selaku Gen Z gitu ya, udah ditepis gitu aja, yang dimana membuat lebih kepada, ya udah deh besok kalau ada inovasi-inovasi berikutnya, kayak nggak usah disampaikan aja deh, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semua. Perkenalkan, saya Berlian Wahyu Rizaldi, tentunya dalam acara Voice Up Tomorrow. Nah, tentunya kali ini Berlian tidak sendiri, karena di samping Berlian sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, menginspirasi para Gen Z yang ada di Nusa Tenggara Barat. Halo Kak Firda. Halo, Oke, baik. Di samping kita sudah ada Kak Firda di sini. Mungkin seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita perlu kenalan dulu nih dengan Kak Firda yang sudah ada di samping kita, di mana Kak Firda ini merupakan Taruna Dedara terpilih Kota Mataram tahun 2024. Halo Kak Firda. Halo Kak Berlian. Halo Butters. Perkenalkan, saya Firda Rizkyka Nurmaulida. Tahun ini sedang menjabat sebagai Dedara Kota Mataram 2024. Di mana nih Kak Berlian, Taruna Dedara Kota Mataram ini baru saja disematkan di bulan Maret kemarin, yang dimana jadi masa jabatan kami baru 6 bulan. Oh, berarti masih baru banget. Betul ya. Sekali. Oke, jadi Kak Firda, tentunya kita pada hari ini akan menyapa para footers yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tentunya kita akan berbincang-bincang nih terkait dengan generasi Z Nusa Tenggara Barat, terkait dengan gagasan kreatif untuk masa depan daerah. Nah, sebagai seorang Taruna Dedara Kota Mataram terpilih nih, Kak Firda sendiri, sebelumnya sepertinya Berlian pengen tahu dulu nih, bagaimana nih kabarnya Kak Firda? Oke. Alhamdulillah baik Kak Berlian ya. Saat ini Firda kan memang lagi melanjutkan perguruan tinggi, di mana Firda mengambil diploma 4 usaha perjalanan wisata di salah satu kampus yang menurut Firda sangat bangga banget karena Kak Berlian melihat Firda yang sekarang ini berawal dari Politeknik Pariwisata Lombok. Wow, luar biasa para footers. Di sini sudah ada kebanggaan Nusa Tenggara Barat nih ya, tentunya sedang melanjutkan pendidikan ya. Nah, untuk kesehariannya Berlian ingin tahu dulu sedikit nih. Nah, Kak Maulida ini atau Kak Firda biasa disapa akrabnya itu, tentunya ya untuk menjadi seorang taruna itu banyak sekali yang dilalui. Nah, untuk kesehariannya sebagai seorang Dedara terpilih nih, Kak Firda itu biasanya ngapain sih? Kalau kesehariannya lebih kepada masyarakat biasa aja gitu ya, perempuan-perempuan lainnya umumnya. Tapi memang saat ini Firda lagi berada di semester 5 Kak, di mana di Poltek Parlombok itu menawarkan kepada mahasiswa-mahasiswinya untuk melakukan MBKM. Nah, Berlian juga tahu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berarti Kak Firda sendiri merupakan bagian dari MBKM. Betul. Ya. Dan MBKM Firda pernah memilih di Satuan Pendidikan yang dimana sekarang lagi mengajar di SMK Negeri 4 Mataram. Wah, luar biasa sekali ya. Tentunya Gen Z NTB kali ini pengalamannya sangat luar biasa. Bisa dibilang Gen Z mengajar Gen Z gitu. Nggak apa-apa. Yang penting pengalaman ya Kak ya. Iya, betul sekali. Dan kalau seandainya ditanya keseharian sebagai Dedaranya seperti apa, untuk saat ini emang Taruna Dedara Kota Mataram, kebetulan kita ada paguyuban ya Kak ya, yang terdiri dari 10 orang. Itu ada Taruna Dedara favorit, ada Duta Wisata, dan juga Duta Lingkungan Hidup. Jadi lumayan banyak nih paguyuban Dedara Kota Mataram, Peters. Dan bisa dibilang kita kegiatannya sekarang mengikuti event-event yang ada di Kota Mataram sendiri. Tapi kalau dari Firda sendiri pribadi, saat ini selain menjalankan perguruan tinggi di Poltek Parlombok, kita juga sembari kerja di radio. Waduh, pengalamannya sangat luar biasa sekali. Amin. Ya sebagai Gen Z. Jadi kita mungkin kembali langsung nih ke tema pembicaraan kita pada hari ini, yaitu mengenai Gen Z NTB, gagasan kreatif untuk masa depan daerah. Berlian ingin tahu nih dari Kak Firda sendiri. Nah, kan saat ini tentunya kita tahu ya bahwa teknologi ini sedang canggih-canggihnya gitu ya. Nah,
dampak dari teknologi atau media sosial pada Gen Z ini lebih banyak dimanfaatkan untuk menciptakan inovasi kan. Nah, untuk Kak Firda sendiri itu apakah hanya sebatas hiburan saja teknologi ataupun media sosial ini, atau bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru begitu untuk daerah kita? Bisa dibilang sih kayak untuk umur-umur Gen Z yang sekarang udah bisa dibilang nggak muda lagi, banyak Gen Z yang udah beralih ke remaja, ke dewasa, dan Firda masuknya Gen Z yang udah dewasa gitu ya di umur saat ini gitu Kak Berlian. Bisa dibilang sekarang media sosial itu lebih kepada inovasi. Inovasi untuk apa sih? Untuk jiwa wirausaha. Kalau Firda sendiri seperti itu Kak, tapi bisa dibilang juga nggak bisa dipungkiri media sosial itu sebagai yang namanya sarana hiburan. Ya bisa dibilang kita dibilang capek dikit healing gitu kan ya. Nah kalau Firda biasanya healingnya ya memang nontonin media sosial gitu ya, tapi pastinya harusnya video-video atau juga tontonan-tontonan yang bermanfaat untuk diri Firda sendiri. Kalau boleh pengalaman cerita nih Kak ya, Firda di masa SMP, waduh ini udah flashbacknya lumayan agak jauh ya Pak. Ya mungkin bisa menginspirasi para Gen Z yang ada di rumah. Firda dari SMP itu sudah ada planning hidup Kak. Firda di SMA-nya apa, jurusan apa, dan nanti di kuliahnya bakal ngambil jurusan apa, dan setelah kuliah mau ngapain tuh udah ada planning dari SMP. Tapi memang yang namanya perjalanan hidup ya, ada naik gunung, turun gunung gitu ya, bukit, sungai, semua badai kita terjal. Ya itu nggak semulus itu ya, pada akhirnya Firda memilih berkecimpung di dunia pariwisata, bisa dibilang sebagai mahasiswa usaha perjalanan wisata ya. Ya karena salah satu pengaruh doa orang tua juga, menurut Firda saat ini Firda berdiri nih sebagai seorang Firda dari Kota Mataram berkat dari Firda nurut sama apa kata orang tua. Jadi rencananya SMP tuh Kak, Firda tuh pengennya lari ke tata boga, masak-masak dan lain sebagainya. Dan emang Firda melihat beberapa media sosial gitu ya, salah satu influence lah, ketika bionya banyak banget. Kakak pernah gak sih ngelihat kayak gitu? Jadi ada winner pageant apa gitu, dan juga sebagai wirausaha apa, dan BA dari apa gitu kan, itu biasa banyak tuh influence kan. Nah itu yang salah satu buat Firda tuh termotivasi banget dari SMP Kak, untuk bisa yang namanya media sosial Firda juga harus penuh dengan ya bisa dibilang pemenang apa, dan juga dari istilahnya owner apa, dan lagi kerja apa. Nah makanya sebenarnya SMP itu sempat yang namanya nyobain untuk bekerja, yang pada akhirnya bukan SMP sih Kak, setelah SMA. Setelah SMA Firda mencoba untuk mencari penyiar dari salah satu radio di Kota Mataram ini. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah dapat, tapi karena orang tua tidak mengizinkan gitu kan ya, akhirnya gagal tuh untuk memberikan bio Firda sebagai penyiar broadcast di sini tuh, gagal tuh. Tapi terus mencoba ya. Terus mencoba, dan pada akhirnya alhamdulillahnya dari kampus sendiri itu Poltek Parlombok, mereka tuh sangat istilahnya kampus ini sangat memotivasi, sangat mendorong untuk mahasiswa-mahasiswinya bisa berbakat di bidang lain selain akademik gitu. Dan akhirnya Firda dibilang berkecimpungan di dunia pageant seperti dari Kota Mataram ini berawal dari dorongan dari Poltek Par Kak, dorongan dari kampus. Ya yang dimana balik lagi nih, SMP tuh pengen kan jadi winner dari ini gitu. Di bio-nya Instagram tuh. Berarti Firda sendiri lebih memanfaatkan teknologi ataupun media sosial ini untuk hal-hal yang positif begitu ya. Harusnya seperti itu sih ya, walaupun memang tidak bisa dipungkiri lagi kalau seandainya kita sedikit terlena dengan ya kalau scroll salah satu media sosial bisa berjam-jam gitu. Nah ini juga nih Firda mau kasih tahu ke viewers. Jadi Firda itu menurut Firda sangat-sangat hal yang negatif banget untuk dijadikan habit. Firda di SMP tuh pernah yang namanya nge-cut off salah satu media sosial. Ini boleh disebutkan ya media sosialnya apa? Boleh banget nih. Jadi bisa mungkin diikuti oleh Gen Z juga. Jadi di masa peralihan dari SMP ke SMA tuh Kak, Firda bisa dibilang kan diem tuh 2 bulan ya, lumayan panjang kan untuk peralihan SMP ke SMA. Dan itu Firda full ngabisin hampir seharian untuk nge-scroll TikTok. Iya kan? Itu zaman-zaman TikTok masih baru booming, apalagi zaman-zaman COVID. Iya, zaman-zaman COVID tuh udah mulai scroll TikTok tuh sampai lupa waktu. Tapi pada akhirnya Firda sadar nih, kalau seandainya itu hal itu tuh nggak boleh dijadikan sebuah kebiasaan, bukan yang kalau seandainya Firda ada waktu
untuk luang bisa duduk sendiri terus buka TikTok dan berjam-jam, itu bukan sebuah habit yang baik. Akhirnya yang Firda lakukan adalah Firda menghapus akun TikTok dan juga hapus aplikasinya biar terhindar dari habit yang tidak baik itu. Seandainya Firda udah merasa oke nih, kamu udah bisa yang namanya mengkoordinir diri kamu sendiri untuk tidak terlalu terlena akan media sosial, tapi bisa menjadikan media sosial itu menjadi hal-hal yang baik. Akhirnya Firda balikan lagi dengan buat konten A Day in My Life dan lain sebagainya. Berarti gitu. diarahkan ke hal-hal yang positif, dimana sebelumnya TikTok sendiri membawa dampak yang kurang baik gitu ya bagi Firda. Tergantung dari pandangannya sih Kak ya. Kalau seandainya kayak Firda yang zaman dulu tuh yang selalu TikToknya bukan untuk diri Firda tapi untuk melihat konten orang lain berjam-jam yang bisa dibilang sia-sia gitu ya waktu kita. Tapi beda pandangannya kalau seandainya Firda menggunakan media TikTok atau Instagram dan sebagainya sebagai salah satu sarana Firda bisa mempromosikan wisata, pariwisata dan juga branding diri sendiri kayak gitu. Oke, berarti Firda sendiri ya saat ini tuh melihat teknologi yang ada saat ini sebagai bagaimana caranya Firda itu memberi manfaat juga untuk orang lain. Jadi tidak hanya menikmati manfaat yang orang beri, tapi juga menyalurkan ke orang lain begitu. Oke, Berlian ingin tahu sedikit nih bagaimana pandangan Firda terkait dengan di mana saat ini kan teknologi yang kita hadapi saat ini benar-benar kadang mempengaruhi budaya lokal juga ya. Nah, sebagai seorang dari Kota Mataram ya tentunya. Nah, bagaimana sih menurut Firda teknologi saat ini nih apakah lebih banyak membawa pengaruh budaya lokal atau memberi dampak untuk tren-tren global begitu? Aduh, cukup berat ya pertanyaannya. Ya balik lagi sih, tapi kalau seandainya Firda melihat sendiri dari segi istilahnya followers dan followingnya Firda gitu ya, masih banyak kok istilahnya tren-tren global yang bisa dibilang mengikuti habit untuk gimana ya ngomongnya ya, budaya internasional gitu istilahnya ya. Yang kita maksud ini ya budaya yang bercara berpakaian atau hal-hal negatif lainnya gitu. Kalau menurut Firda nggak begitu sih ya untuk para Gen Z, dan sekarang menurut Firda Gen Z udah pada pinter-pinter sih Kak, apalagi dengan salah satu cara sarana pendidikan kita yang sebenarnya Kakak tahu nggak sih kalau di setiap hari Sabtu itu ada namanya Sabtu Budaya, di mana siswa-siswanya dipersilakan untuk menggali lagi budaya-budaya yang ada di Lombok ya, khususnya di Lombok, gendang bele, tari-tarian, dan juga mereka menggunakan pakaian adat. Itu menjadi salah satu menurut Firda nilai yang tidak akan meninggalkan lokalnya, budaya lokalnya. Baik. Tapi kalau bisa dibilang kalau kita melihat para Gen Z ya udah nggak semenakutkan di zaman-zaman sebelumnya gitu ya tentang peralihan budaya-budaya ada, budaya asing lah gitu. Tapi sekarang mungkin memang banyak sekali di Gen Z yang mengikuti, mungkin entah dari segi pakaian ataupun kebiasaan-kebiasaan itu lebih mengarah ke budaya barat begitu ya. Jadi banyak yang sudah meninggalkan dari budaya ataupun tradisi lokal di daerah kita itu sendiri. Sih, makanya perlu diingat juga nih untuk para viewers nih. Ya, kalau seandainya bukan dari kita, siapa lagi yang akan menjaga budaya lokal ini ya? Kita sebagai warga negara Indonesia gitu istilahnya ya, kayak kita udah bukan membahas daerah lagi. Udah patutnya kita menjaga budaya itu. Jangan sampai karena kita meninggalkan budaya itu, akhirnya negara-negara sebelah mengambil budaya itu karena kita tidak menjaganya gitu kan. Dan itu bukan istilahnya bukan problem sekali dua kali budaya kita diambil orang-orang, diklaim sebagai orang lain kayak gitu. Nah itu kan makanya pada rencananya nih di daerah Kota Mataram kita memang program-program kerjanya lebih kepada budaya-budaya. Jadi entah itu literasi dan juga ya kita lebih menyangkut kepada budaya kayak aksara salsa. Kita rencana kita akan udah membahas program-program kerja ke depannya kayak gitu. Oke, baik. Jadi para fooders kita harus banget yang namanya menjaga budaya kita, terkhusus budaya-budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Karena di Nusa Tenggara Barat sendiri memiliki cukup banyak budaya, di mana di Nusa Tenggara Barat seperti yang kita tahu Firda ya, ada 3 suku, yaitu suku Sasak, Samawa dan juga Bojo. Iya, dan Firda juga bangganya gitu Kak ya,
setiap Firda menggunakan berbagai macam pakaian adat dari NTB ini banyak sekali yang menanyakan. Jadi orang-orang tuh interest loh sama budaya kita. Kalau seandainya orang lain aja, orang luar dari kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat ini tertarik dengan budaya kita, kenapa kita tidak tertarik dengan budaya kita sendiri? Iya gitu. Betul sekali. Apalagi di Nusa Tenggara Barat sendiri itu untuk Lombok aja baju daerahnya itu lumayan banyak. Iya. Di daerah Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Barat biasanya tuh hampir sama ya dari segi lumbung gitu kan, baju lambung gitu maksudnya. Tapi kalau di daerah Kelu udah beda lagi tuh. Iya, benar-benar Lombok Barat. Dari segi kainnya pun kita berbeda ya. Istilahnya tuh berbeda tapi sama gitu, karena berbeda dari motifnya dan juga makna dari motif itu gitu. Iya, benar-benar. Apalagi untuk Pulau Sumbawa sendiri ya, tapi mungkin karena Firda dari Dedare Kota Mataram mungkin lebih banyak tahu tentang budaya-budaya dan juga biasa menggunakan pakaian adat yang ada di Lombok ya tepatnya. Oke. Jadi para footers, kita itu harus banget yang namanya menjaga budaya kita, terkhusus di Nusa Tenggara Barat. Nah, Berlin juga ingin tahu nih, bagaimana sih pandangan Firda terkait dengan pendidikan formal saat ini. Nah, menurut Firda, apakah pendidikan formal seperti di perkuliahan misalnya masih relevan atau penting untuk menunjang masa depan serta karir Gen Z di era digital saat ini? Oke, kalau Firda sendiri Kak, karena Firda membahasnya ini di lingkungan Politeknik Pariwisata Lombok, dimana karena kita diploma nih, kita itu 70% praktek, 30% teori. Jadi istilahnya kita kebanyakan tuh kerja di lapangan daripada di kelas. Dan ini memang relevan banget, karena apa? Menurut Firda nih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang ini tidak melihat dari segi teoristik gitu kan, kayak tidak melihat nilai-nilai lagi, tapi melihat pengalamannya seperti apa. Makanya Firda bisa dibilang dari umur muda itu, kalau seandainya Firda bisa mencari pengalaman yang banyak, mencari berbagai macam hal Firda cobain, selama di masih diri Firda mampu, Firda akan jalanin itu. Karena apa? Karena itu yang akan menunjang masa depan sebagai Gen Z nih, yang dimana teknologi udah canggih banget bener. Dulu media sosial udah hype banget gitu kan. Sekarang bisa dibilang gak cuma Gen Alpha, Gen Z, Gen Millennial, Gen atas pun udah menggunakan loh media sosial gitu. Kalau Firda sih di Poltekpar sendiri sangat relevan ya Kak ya, masih sangat-sangat relevan, karena pelajaran-pelajaran yang dipelajari pun tetap menyangkut tentang tren-tren global masa kini kayak gitu. Apalagi kalau di Poltekpar sendiri, ini kita bahas kampus Firda dulu ya. Udah pembelajaran menggunakan ASEAN Toolbox, di mana ASEAN Toolbox ini mempelajari hal-hal yang sama seperti negara ASEAN lainnya. Jadi misalnya di negara Singapura belajar pariwisata tentang A, kita juga belajar tentang A gitu. Jadi dia satu pemahaman itu. Dan sekarang pun setahu Firda, anak-anak dari SMK Kak, SMK ke sekolah kejuruan itu juga sudah mulai menggunakan ASEAN Toolbox itu. Jadi udah ya bisa dibilang pemerintahan kita yang dari Dinas Pendidikan tidak tutup mata tentang akan tren-tren global untuk masa-masa kedepannya bagi para Gen Z gitu. Oke, baik. Berarti perkembangan digital saat ini atau di era digital saat ini juga sangat berpengaruh bagi Gen Z untuk memilih dan juga memilah apa pilihannya nanti untuk masa depan, tentunya untuk masa depan daerah kita yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Oke, perlu ingin tahu sekali lagi nih sebagai seorang Dedare tentunya. Nah, mungkin Firda udah banyak ngeliat nih bahwa Gen Z ini banyak sekali gagasan kreatifnya ya saat ini, terutama di Nusa Tenggara Barat banyak sekali gagasan kreatif. Nah, menurut Firda, apakah gagasan kreatif yang ada di Nusa Tenggara Barat saat ini itu sudah bisa atau mampu bersaing di kancah nasional ataupun kancah internasional? Dan kalau menurut Firda belum, nah apa kiranya yang perlu diperbaiki oleh Gen Z terutama yang memiliki gagasan kreatif tersebut? Oke, kalau menurut Firda gagasan kreatif ya seperti yang baru-baru saja Kota Mataram melaksanakan, itu ada Mataram Film Sangkarean, namanya Film Festival Sangkarean, pokoknya sekitaran itu lah kayaknya namanya. Itu tuh dimana Dinas Pariwisata sendiri sangat-sangat mendorong orang-orang yang istilahnya tuh memiliki kreativitas di bidang perfilman. Ini bisa dibilang ya kalau seandainya kita nggak ada dana, kita nggak bisa buat film gitu kan ya. Orang-orang apalagi Gen Z sekarang udah istilahnya
di otaknya udah cuan-cuan aja gitu kan. Ya apapun gak jalan kalau seandainya gak ada cuan gitu. Tapi menurut Firda gagasan ini lumayan cukup bagus, dimana menampung orang-orang yang suka membuat film gitu. Dan kalau kakak tahu itu di beberapa bulan Agustus sampai September kemarin di Teras Udayana selalu ditayangkan kak film-film dari hasil karya istilahnya tuh generasi muda lah ya. Menurut Firda ini udah bagus banget gitu ya. Tapi kalau ke ranah internasional Firda masih belum istilahnya belum ada bayangan sih apakah bisa atau tidak gitu. Tapi kalau seandainya kalau seandainya bisa dicoba dan berani mencoba, ya kenapa tidak gitu. Iya, karena Firda juga sempat mendengar beberapa istilahnya itu para seniman yang dimana membawa karya-karya Nusa Tenggara Barat seperti kain kain yang dijadikan musikalisasi dan juga membawa tarian-tarian ke daerah Eropa, daerah Belanda, itu sangat-sangat diberi aplaus dan mendapatkan juara-juara kok. Yang harus kita perlukan saat ini adalah kita berani untuk mencoba. Dan pastinya harusnya dari para stakeholder ya yang terkait tetap harus mendukung sih gitu. Iya benar-benar berarti menurut Firda nih aspek apa sih yang kiranya perlu diperbaiki untuk kita bersaing di kancah internasional? Karena Firda bilang kan tadi sebenarnya keberanian yang belum ada. Kiranya aspek apa nih yang perlu diperbaiki? Ya karena memang keberanian belum ada ya balik lagi kepada SDM ya berarti kak ya. Tapi pastinya SDM juga perlu yang namanya bimbingan-bimbingan gitu. Jadi ya bisa dibilang ya kalau seandainya apa yang masih belum terrealisasikan, tetap sih kalau kata Firda keberanian kita ya. Jadi memang kalau seandainya kita gagal, itu bukan berarti hal yang untuk harus kita berhenti mencoba. Itu menjadi awal mula untuk kita dapat membuat gagasan-gagasan baru yang dimana akan bisa ya istilahnya membawa kita melejit ke depannya gitu kayak namanya orang ada kok yang berjuang 10 tahun 15 tahun itu kan ada banget ya balik lagi kata Firda di awal, hidup itu nggak semulus itu, pasti akan ada badai terjal yang melalui gitu kan ya. Firda juga di titik sebagai dedara Kota Mataram nggak semudah itu untuk mendapatkannya kayak gitu. Jadi kalau kata Firda ya para Gen Z gitu ya, para futures yang Gen Z, teruslah kalian mencoba, jangan pernah putus asa. Dan kalau seandainya kalian berhasil mencapai sebuah impian itu bukan berarti Anda harus stop di situ. Tapi itu menjadi awal lembaran baru untuk Anda bisa mencari jati diri Anda yang lebih daripada hasil yang Anda sudah dapatkan itu gitu. Mungkin kita bisa minum dulu ya Bun. Jadi memang ya banyak sekali sebenarnya yang saat ini bisa dilakukan oleh Gen Z yang ada di Nusa Tenggara Barat. Yang penting berani mencoba para footers. Tapi kalau dari Kak Berlian sendiri nih melihat Gen Z yang sekarang ya, gimana sih pandangannya Kak Berlian nih? Kak Berlian mau lihat dari pandangannya Kak Berlian gimana? Waduh, udah kebalik ya sekarang. Udah kebalik, aduh. Ya sih, ini kan sebagai sesama Gen Z ya. Benar. Jadi kalau menurut Berlian ya, menurut kita memang menurut Berlian sepengalaman mengikuti beberapa kegiatan di luar, itu kita di Nusa Tenggara Barat ini masih takut untuk mencoba. Betul, jadi Gen Z saat ini kebanyakan insecure-nya. Jadi belum apa-apa udah takut gagal. Ya kenapa nggak gagal dulu? Kenapa nggak gagal dulu? Nanti pasti dapat kalau kita terus usaha. Betul. Ya emang. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, karena sudah Gen Z yang masih masa-masa SMA saat ini Kak, mereka mau banget yang namanya belajar. Jadi mereka lebih bertanya kepada Firda. Kak Firda kan Firda dipanggil Miss ya. Firda di sekolah tuh dipanggilnya Miss. Berlian kali ini akan menyapa Miss Firda. Jangan dong. Jadi mereka bertanya, Miss Firda gimana sih biar jago public speaking? Miss gimana sih biar bisa ke dunia pageant kayak gitu. Jadi Gen Z zaman sekarang yang sedang peralihan dari masa remaja ke dewasa, ini lagi tingkat keingintahuannya tuh sangat-sangat tinggi Kak. Dan kalau seandainya bisa dibilang, kalau seandainya mereka sadar akan keingintahuan mereka bisa menjadi hal yang positif, itu pasti Gen Z di masa depan akan sukses-sukses semua sih ya. Tapi beda halnya kalau seandainya Gen Z ingin tahu, tapi ingin tahunya dikit. Jadi kayak udahlah, ya pengen tahu nih misalnya ini air
botolnya kira-kira dari mana ya? Iya, tapi pertanyaan itu cuma dikip aja, bukan yang langsung di search. Apa sekarang udah bisa di search ya, di Google, di TikTok, di Instagram, udah punya teknologi yang super canggih. Informasi udah di mana-mana gitu. Tapi kalau seandainya para Gen Z sekarang udah mau searching apa-apa di searching, wah itu pasti ilmunya udah nggak main-main lagi gitu. Ya bakal banyak inovasi-inovasi baru untuk Nusa Tenggara Barat. Inovasinya ya bisa dibilang keingintahuannya gitu lah ya. Iya, betul. Nah, sebagai Gen Z nih, Firda sendiri melihat kan banyak budaya luar yang masuk juga saat ini. Nah, menurut Firda, bagaimana sih caranya kita memadukan budaya lokal untuk bersaing di era saat ini, di mana era modern itu mulai banyak berkembang ya di Nusa Tenggara Barat, terkhusus bagaimana nih cara memadukan keduanya ini untuk tetap membangun masa depan yang indah gitu untuk Nusa Tenggara Barat. Iya sih, istilahnya kita membangun masa depan yang indah tapi tidak melupakan lokal kita ya, budaya lokal kita. Kalau Firda sendiri sih memang udah tercetus dari lama Kak. Media sosial itu menjadi salah satu media yang paling gampang, paling mudah, paling cepat kesebar luasnya kayak gitu kan. Jadi Firda menjadikan salah satu sarana media sosial ini untuk dapat memperkenalkan budaya kita sendiri ke negara luar. Jadi nggak perlu effort banget, nggak perlu effortless gitu. Kita lagi sedang berada di tempat A nih Kak, tempat A udah jepret foto, memberitahu ini lokasinya di mana, apakah ada sejarah sesuatu, itu di-upload, orang-orang udah pada tahu. Jadi menurut Firda sendiri cara kolaborasinya gampang banget asalkan kita mau, dan itu tuh ya efektif lah Kak ya. Dan Firda kalau boleh lagi bercerita nih, ketika Firda mengupload salah satu tempat wisata atau kita biasa di sini juga banyak banget wisata kuliner ya. Dari ya kita sebagai ciwi-ciwi nih biasanya kan pengen moodnya gini dikit, pengen ini gitu kan. Dan Firda kebetulan setiap pengen suatu makanan yang masih istilahnya masakan lokal, makanan khas ya gitu, Firda storyin, dan itu tuh bisa sampai berapa orang bertanya itu belinya di mana, nama makanannya apa, kayak gitu loh. Jadi menurut Firda emang media sosial ini menjadi hal yang penting banget untuk kita dapat yang namanya menyebarluaskan budaya kita kayak gitu. Terkhusus sebagai Daruna Nedara. Ya, bisa dibilang dari Kota Mataram itu kan sebagai wajahnya Kota Mataram ya Kak ya. Kalau boleh informasi kepada viewers semua nih, Nedara itu putri daerahnya Kota Mataram. Nah, karena kebetulan ada teruninya juga. Kalau teruninya tuh putranya Kak. Oke, teruna itu putra. Iya, teruna itu putra, Dedara itu putrinya. Iya. Tadi kita mau bahas apa ya? Kok Firda lupa ya? Sorry, boleh diulang tadi pertanyaannya? Tadi pertanyaannya terkait teruna Dedara sih baru. Oh ya, teruna Dedara. Jadi Dedara Kota Mataram, teruna Dedara Kota Mataram itu sebagai wajahnya Kota Mataram. Dimana ya istilahnya kita, ya kalau seandainya kamu ke Mataram, ada kita loh gitu, ada kita tempat kamu bertanya gitu kan ya. Dan kita di bawah naungan dari Dinas Pariwisata. Ya, Dinas Pariwisata Kota Mataram. Di mana Dinas Pariwisata Kota Mataram di tahun-tahun ini sangat-sangat melejit banget, dalam artian sebulan tuh pasti ada event Kak. Yang eventnya juga menurut Firda keren-keren banget. Dan pastinya sebenarnya sejalan dengan Gen Z saat ini, tetapi banyak yang mungkin banyak ketinggalan informasi sih menurut Berlian. Ya, walaupun eventnya itu kita udah membagikan di media sosial, tapi kalau seandainya menurut Firda halayak luas itu tidak membagikan lagi kepada orang lain, kalau seandainya cuma diem di kita aja, ya itu aja gitu kan lingkungannya ya. Jadi ada baiknya menurut Firda setiap Gen Z yang melihat suatu postingan atau suatu hal yang sangat menarik dan bisa menunjang Kota Lombok ini makin terkenal di halayak luas lagi, ya udah saling share postingan aja gitu kan. Iya benar, berarti informasi apalagi yang positif nih ya para footers itu harus kita sebarluaskan dan kita bagikan kepada Gen Z yang lain. Betul sekali. Dan kalau seandainya boleh cerita,
di tahun 2023 ya di tahun 2023 kemarin saya ikut yang namanya salah satu volunteer Kak. Volunteer yaitu Sasambo Youth Action and Summit. I know that. Ya, tahu. Dan itu Firda mendaftarkan diri sebagai delegasi kampus. Balik lagi kampus Poltek Par ini sangat-sangat ya mendorong siswanya untuk bisa berkecimpungan di dunia luar yang tetap didukung gitu. Firda ikut Sasambo Youth Action and Summit atau kita biasa sebutnya SYE ya, lebih singkatnya SYE. Itu Firda ditaruhnya di divisi ekonomi Kak. Di divisi ekonomi kita membuat salah satu inovasi di mana di Pulau Sumbawa sendiri, kebetulan itu berada di Pulau Sumbawa, itu banyak banget yang namanya asem. Kakak tahu asem? Betul. Kebetulan aku dari Pulau Sumbawa sebenarnya. Tapi di Kabupaten Dompu. Oh, di Kabupaten Dompu. Iya. Betul pada betul asam di sana. Iya, banyak banget asam. Malah sampai harganya itu bisa dibilang sangat kecil ya. Iya, betul kan ya. Dan di situ kita sebagai tim divisi ekonomi. Bagaimana caranya gimana sebutannya ya? Apa tuh? mengubah asam ini yang daya jualnya awalnya kecil bisa bervalue lebih tinggi. Yang awalnya 2.000 sekilo kalau nggak salah pada masa itu, kita mengubah namanya bage candy Kak. Aduh, itu apa tuh? Kita jadi buat permen asam ya, permen asam bahasanya ini putus ya. Tapi kita bilangnya bage candy, memang rencananya biar halayak luas sampai di luar Indonesia pun tahu ini ada candy. Tapi bage itu apa? Asam, bahasa daerahnya kan ya, bage candy. Ya, bage itu bahasa daerah mana kalau boleh tahu? Kalau bage Lombok juga bage, tapi kalau tidak salah karena kita pas itu posisinya di Sumbawa, memang bage juga Sumbawanya. Jadi bage gitu. Saya gitu. Kalau di Bima itu lain bahasanya. Asam itu bahasa Bimanya itu mangge. Oh, mangge. Iya. Kalau di Lombok sama di Sumbawa masih bage sih kalau nggak salah. Di Jawa beda lagi namanya. Memang bisa dibilang Indonesia ini penuh dengan berbagai macam keberagaman ya. Nah, itu menjadi salah satu sebenarnya inovasi untuk para Gen Z untuk dapat yang namanya menciptakan sebuah inovasi baru dari keberagaman ini. Nah, balik lagi ke bage candy nih Kak. Jadi kita mengolah asam itu menjadi sebuah permen tapi dengan berbagai macam rasa. Ada yang rasa tiramisu, taro, coklat. Inovasi baru ya. Biasanya kita tahunya permen asam, ya rasanya asam gitu. Iya, betul. Kayak omongan tetangga, waduh. Iya, kayak gitu. Kita buat inovasi baru, dan emang di situ kita sebagai tim ekonomi juga mikir gimana ya rasanya, dan pastinya sebelum kita turun langsung, dan kebetulan tim ekonomi setelah menciptakan inovasi bage candy ini, kita akan mengajarkan kepada ibu-ibu PKK. Kepada ibu-ibu ada keberlanjutan ya. Betul, pastinya harus yang namanya berkelanjutan tuh harus ya, nggak bisa stop di Gen Z aja, tapi kalau bisa di gen-gen atas bisa melanjutkan inovasi, atau gen-gen bawah dapat melanjutkan inovasi, why not gitu kan ya. Kira-kira kita trial dulu berapa kali mencoba agar bisa rasa tiramisunya muncul, taronya muncul, itu kita trial berapa kali sampai pada akhirnya turun ke masyarakat langsung. Di situ sudah, kalau tidak salah, yang berpartisipasi sekitar 10 komunitas ibu PKK yang sangat luar biasa sekali Kak semangatnya. Kita sebagai volunteer ya tidak bisa menyiapkan semua bahan pastinya. Dan ketika itu kita ada beberapa bahan yang harus ibu-ibunya siapkan. Dan itu sangat antusias banget dilihat dari pagi-pagi sudah membawa panci sendiri, kompor sendiri, itu luar biasa sekali. Juga sangat excited ya. Dan kita juga menyiapkan packagingnya, kita mengajarkan bagaimana bahan-bahannya atau komposisinya apa aja, itu kita mengajarkan pada ibu-ibu PKK yang setelah kita hitung-hitung Kak, itu berhasil dijual di harga 12.000 satu packaging. Lumayan ya naiknya. Iya, dan itu tuh kita cuma menggunakan atau asam itu kurang dari sekilo yang harusnya dia dihargai 2.000, kita bisa jual satu packaging kecil 12.000. Kayak gitu. Berarti dari awalnya 2.000 ini bisa menghasilkan ratusan ribu sih sebenarnya. Itu makanya sebenarnya Gen Z ini perlu yang namanya inovasi lebih. Dan juga harus berani mencoba.
Firda bilang tadi pasti ada gagalnya. Firda trial berapa kali karena emang gagal, Kak. Tidak bisa dipungkiri itu tidak gagal ya. Namanya kita membuat sebuah inovasi yang langsung berhasil. Iya, apalagi di bidang F&B gitu kan ya. Sebuah suatu hal yang baru pasti ada gagalnya, tapi selama kita berani mencoba, kita berani mengulangi dan mengurangi kesalahan sebelumnya, akhirnya berhasil kok kayak gitu. Intinya para fooders di rumah harus terus berani mencoba. Jangan pernah takut gagal, karena gagal itu pasti ya. Betul pasti sekali. akan ada dalam hidup kita. Nggak ada yang langsung berjalan mulus. Karena kayaknya kalau terlalu mulus itu kita juga bosan nggak sih? Iya. Kayak oh hidup tuh kayak gini, cuman kayak apa yang kita mau kita dapat itu pasti nggak ada sensasinya gitu ya, dalam betul hidup. sekali. Dan pada juga kalau seandainya boleh berbicara sedikit tentang dunia pageant ya. Sebelum sebagai Duda dari Kota Mataram 2024 ini, Firda pernah yang namanya mengikuti suatu ajang. Ajangnya itu Putri Budaya Indonesia, tapi Firda membawa Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah lolos menjadi finalis. Tapi karena memang yang pertama kurang support dari berbagai macam pihak, akhirnya Firda mengundurkan diri, Kak. Padahal sayang banget, Firda udah wawancara, sudah dengan bangga membawa berbagai macam kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Firda bawa, jadi ketika wawancara Firda menjelaskan, di Nusa Tenggara Barat kita punya 3 suku nih. Suku Sasak ini punya loh yang namanya tradisi nyongkolan kayak gitu. Tapi kalau di Bima beda lagi, adat untuk pernikahannya. Ada namanya kapanca, ya kan? Iya, betul, nah, di Sumbawa beda lagi loh. Kita masih dalam satu lingkungan, tapi kita punya berbeda-beda adat. Banyak. Iya, ini untuk adat pernikahannya aja beda-beda, apalagi adat-adat yang lain. Dengan itu Firda bangga wawancara di depan para jurinya untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tapi ketika lolos memang faktor dorongan dari beberapa pihak itu penting ya. Betul. Memang karena apalagi untuk bersaing di kancah nasional. Betul. Itu sih ya, balik lagi berarti ke SDM kita. Kalau seandainya dari pihak-pihak pendukungnya masih tidak mendukung untuk yang daerah menuju ke nasional, apalagi nasional ke internasional gitu. Tapi sekarang kita melihat banyak sekali pageant-pageant di Indonesia ini yang berhasil ya untuk ke cangkup internasional dan sangat-sangat luar biasa sekali. Oke. Jadi memang sejatinya sekarang Gen Z seperti Kak Firda yang sudah ada sampai kita ini, banyak sekali kreativitas dan juga inovasinya para fooders yang harus banget ditiru oleh Gen Z yang ada di Nusa Tenggara Barat. Gak apa-apa ditiru, yang penting asalkan fooders tuh berani untuk mencoba. Betul. Gagal tidak ada salahnya, dan keberhasilan bukan menjadi hal untuk Anda stop di situ-situ aja. Oke, berarti tadi nih kalau berlian melihat Firda itu sudah memiliki banyak kreativitas atau ide-ide yang dijadikan sebuah inovasi tentunya. Nah, menurut Firda bagaimana sih dukungan dari pemerintah yang ada di Nusa Tenggara Barat sendiri? Apakah inovasi ataupun kreativitas dari Gen Z ini sudah didukung untuk hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas tersebut? Apakah sudah memadai dukungan yang diberikan? Terus jika belum nih, tadi kan Firda juga sempat bilang tidak didukung oleh beberapa pihak. Nah, aspek apa nih yang perlu ditingkatkan lagi untuk mendorong para generasi muda untuk lebih meningkatkan inovasi yang dimilikinya? Iya, kalau seandainya kita bahas zaman Firda mengikuti Putri Budaya itu, memang dari pihak pemerintah, baik dari support untuk setidaknya mendukung aja, belum tidak ada pergerakan sama sekali yang buat Firda kayaknya, apalagi untuk support lebih dari itu. Mungkin kita sama-sama paham ya, lebih dari itu apa. Cuma itu beda halnya, Kak, itu di tahun 2022. Dan di tahun 2024 ini ketika Firda menjadi dari Kota Mataram yang dipegang dari Dinas Pariwisata Kota Mataram, alhamdulillah mereka sangat-sangat mendukung segala kreativitas kita. Jadi anak-anak turun dari Kota Mataram ketika punya inovasi A, langsung ajukan, langsung buat proposal. Kita accept antara tahun ini tahun depan kayak gitu. Dan baru-baru ini di Mutiara Festival Mutiara Kota Mataram, Kak. Iya, aku tahu itu kemarin. Iya, tahu kan kemarin? Itu kita sebagai tenaga daerah disuruh fashion show, Kak. Fashion show untuk memperagakan aksesoris mutiara dan juga baju-baju adat. Yang padahal basicnya Taruna Daerah tidak ada yang dari segi modeling kayak gitu. Dan
segala kreativitas yang kita punya, seperti halnya Firda sebagai Master of Ceremony, karena Firda beberapa tahun kebelakangan ini memang berkecimpungan di dunia MC. Mereka terus menggunakan, jadi mengetahui di daerah Kota Mataram bisa MC loh, ya udah yuk event-event kamu yang garap deh gitu. Ada anak daerah bisa tari, udah yuk besok pas ada event tari kamu munculin ya. Jadi berbagai macam gagasan aspek yang kita punya, kreativitas Gen Z nih di paguyuban daerah sangat-sangat disupport dari Dinas Pariwisata sendiri sih Kak. Menurut Firda sangat istilahnya tuh terbalik dengan apa yang Firda dapatkan di tahun 2022. Oke, mungkin karena di tahun itu masih masa transisi dari COVID ya. Jadi banyak mungkin dari pemerintahan kita sendiri di Nusa Tenggara Barat itu yang belum terlalu tahu pageant-pageant begitu. Belum, istilahnya belum pulih lah ya, dari segi dana pun belum pulih apa segala macam. Makanya nih, untung sekarang sudah pulih dan lagi gencar-gencarnya, apalagi di Lombok sendiri lagi ada MotoGP dan lain sebagainya. Itu Gen Z, ayolah coba terus inovasi-inovasi itu gitu Kak ya. Jangan stop di situ-situ aja ya, namanya gagal tuh pasti akan ada dan gak cuma sekali gitu. Oke, jadi Berlin juga pengen tahu nih, kalau tadi sebenarnya dukungan dari pemerintah itu udah ada. Nah, kiranya nih aspek apa nih yang perlu diperbaiki untuk mendukung inovasi-inovasi yang dimiliki oleh Gen Z saat ini? Menurut Firda ya. Kalau dari Firda sendiri sih Kak, sebenarnya lebih kepada mengambil pendapat-pendapat para Gen Z. Kenapa begitu? Karena Firda pernah di posisi yang memberikan pendapat untuk keberhasilan sebuah daerah. Kita tidak usah sebutkan daerah mana ya. Tapi salah satu istilahnya orang berpengaruh di sana mengatakan, itu nggak bisa. Kalau seandainya kamu mau buat seperti ini di daerah ini, gimana mungkin? Ya gitu. Ya, jadi belum apa-apa pendapat para Gen Z nih, Firda selaku Gen Z gitu ya, udah ditepis gitu aja, yang dimana membuat lebih kepada, ya udah deh besok kalau ada inovasi-inovasi berikutnya, kayak nggak usah disampaikan aja deh kayak gitu. Jadi ya memang ya paling penting untuk kebijakan apa, setidaknya didengarkan dulu pendapat-pendapat kita seperti apa untuk daerah kedepannya gitu ya. Terus yang memang susah untuk direalisasikan, ya udah nggak apa-apa, setidaknya aspirasi rakyat nih bisa tersampaikan dulu kayak gitu. Jangan baru diberikan udah ditepis gitu aja, sama aja ya mengurangi, balik lagi kata Kak Berlian ya, mengurangi yang namanya kedekatan antara pihak stakeholder di pemerintahan sama para Gen Z yang memiliki inovasi-inovasi lebih untuk daerahnya gitu. Iya betul, karena terkadang dari pemerintah sendiri itu menurut Berlian ya Kak Firda, itu kadang inovasinya mungkin banyak Gen Z yang memang punya inovasi baru gitu untuk daerah. Tapi terkadang di saat pemerintah juga sudah menyambut dengan baik, tidak terlaksana. Begitu itu sebenarnya yang bikin susah inovasi-inovasi ini bersaing di kancah internasional. Betul. Tapi kalau seandainya balik lagi ya, seandainya kita sebagai Gen Z ya kalau seandainya udah diokekan gitu, udah diokekan inovasi ini, bagus ya kita realisasikan, tapi ternyata tidak ada follow up lagi, kita yang harus gerakkan. Betul. Benar-benar ya, kalau seandainya kita mau nunggu kabar, ya nggak akan dapet gitu. Ya gitu sih. Oke. Jadi kalau tadi kita udah melihat banyak sekali nih ya pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Firda, bagaimana Gen Z ini harus bersaing di kancah nasional ataupun internasional dengan tentunya tetap memperkenalkan budaya-budaya yang ada di sekitar kita, terkhusus di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di daerah asalnya Firda sendiri, yaitu di Kota Mataram. Iya, bisa dibilang Kota Mataram ini untuk daerah wisatanya kita tidak memiliki alam. Kalau kita bahas tentang Kota Mataram, specifically gitu ya. Tapi wisata-wisata buatannya saat ini sudah sangat memfasilitasi masyarakat luas ya, masyarakat umumnya, seperti RTH. Kakak tahu RTH yang di Pagutan? Itu menurut Firda salah satu sarana prasarana yang disediakan oleh Kota Mataram untuk para
masyarakatnya gitu ya untuk bisa melakukan mengekspresikan berbagai macam hal. Jadi di sana ada sanggar juga kan, ada tempat yang bisa untuk tari-tari. Tapi Firda kesana biasanya jogging-jogging sambil kulineran karena Firda suka banget kulineran sih Kak ya. Suasananya juga sangat bagus sebenarnya dan juga mendukung para UMKM juga ya sebenarnya memberi tempat untuk para UMKM yang ada di Kota Mataram. Selain itu juga tempatnya yang sangat ramah lingkungan. Betul sekali. Dan kalau kita bahas di Teras Udayana itu sempat beberapa bulan kemarin, Firda nggak tahu ya di bulan ini apakah akan masih ada terus berlanjut, tapi ini harapan Firda akan terus berlanjut karena sangat bagus banget ada program Zoom Art Kak. Di sana tampil band-band lokal yang isinya biasa para Gen Z ya. Gen Z sekarang lagi hobi-hobi di bidang seni, musik segala macam gitu. Itu ditampilkan di Zoom Art yang biasanya itu di hari Jumat, biasa di hari Jumat sore itu diadakan di Teras Udayana, jadi menampilkan berbagai macam band-band atau nyanyian-nyanyian, tarian-tarian pun kadang juga diberikan space di situ. Jadi ini menurut Firda salah satu peluang untuk para Gen Z untuk dapat yang namanya meluapkan ya atau mencurahkan minat dan bakatnya. Ya bisa dibilang kalau seandainya suka tari tapi narinya di rumah-rumah aja, ya misalnya narinya di rumah tanpa ditahu halayak luas, ya bagaimana kita mau berkembang dan bagaimana kita mau lebih belajar lagi gitu kan ya. Tapi kalau seandainya diberikan ruang untuk berekspresi, ya itu menjadi salah satu motivasi Gen Z untuk bisa yang namanya mau untuk terus belajar, mau untuk terus yang namanya mencari jati diri. Firda yang sekarang juga menemukan jati diri Firda ini lama loh Kak gitu. Ya Kak Berlian juga menemukan saya jati diri kita tuh nggak bisa langsung dapat, oh kayaknya saya mau di bidang dance deh, ya udah deh besok ke dance. Itu kan nggak bisa susah ya. Kita harus yang kayak berkecimpungan dulu di lingkungan dance ya Kak, atau juga mencoba-coba dance apakah nyaman Kak, kayak gitu kan ya. Jadi untuk para viewers nih, apalagi yang Gen Z ini, ya kalau seandainya banyak yang bilang sekarang jati dirinya adalah rebahan aja, aduh enggak, itu salah. Hanya Anda para viewers nggak bisa, belum yang namanya menemukan jati diri Anda yang sesungguhnya. Dan mencari jati diri itu nggak semudah itu, nggak secepat itu. Jadi jangan terlalu dibawa lengah untuk males-malesan ya Kak Berlian ya. Betul. Apalagi Gen Z ini sebenarnya banyak banget ide-ide yang yang mereka miliki tapi nggak bisa gitu dituangkan karena aduh nanti aja deh. Iya, nanti betul sekali. Nggak terasa umurnya udah 20 tahun aja. Aduh Firda lagi itu, aduh. Tapi memang ya Firda ada salah satu dosen yang pernah bilang seperti ini. Seandainya kamu memiliki uang 200.000, lebih baik kamu menggunakan 200.000 itu untuk menraktir teman-teman kamu yang memiliki ide gagasan dan inovasi yang luas daripada kamu nabung. Kenapa? Karena dengan kita berbicara, ini Firda berbicara dengan Kak Berlian pun, Firda jadi termotivasi loh. Oh Firda tahu nih, Kak Berlian ternyata pemikirannya seperti ini loh. Oh bagus loh Kak Berlian, kayak gitu loh. Jadi salah satu dosen Firda yang berbicara seperti ini menjadi panutan juga ya. Jadi sekarang mikir, oh yaudah deh kalau seandainya waktu luang dan seandainya Firda ya bisa dibilang bisa untuk nongkrong gitu ya. Ya udah ngajakin teman-teman untuk ngebahas tentang, enaknya besok ngapain ya gitu. Enaknya besok kita buat apa ya bareng teman-teman yang lain kayak gitu sih. Iya betul banget nih Firda, karena Berlian rasa juga ya saat ini Gen Z itu untuk menghadiri seminar itu rasanya sulit banget deh, karena memang banyak banget tuh ngapain sih datang kayak gitu. Iya sih. Kayak energiku habis. Oke, mungkin kita bukan orang yang punya energi banyak ya setiap harinya, tapi kita perlu mengisi energi untuk hal-hal positif juga ya tentunya. Kalau kita misalnya ikut seminar gitu yang ada di Nusa Tenggara Barat, seenggaknya pengetahuan kita jadi bertambah. Misalnya topiknya sekarang itu misalnya tentang MotoGP nih. Nah pasti kalau kita ikut pembahasan terkait itu, kita jadi tahu, ternyata event MotoGP itu yang ada di sirkuit Mandalika tuh kayak gini gitu. Walaupun ya bisa dibilang sekarang kalau seandainya Anda bisa meraih ranah 10 pengalaman dalam satu waktu, kalau seandainya bisa menjalankan, jalanin aja. Jangan yang kayak yang ini nggak sejalur deh dengan saya, kayak saya lepas deh, yang ini nggak sejalur. Kalau kayak gitu tuh kapan bisa menemukan nyamannya Anda? Karena jujur ya Kak, sebagai Gen Z, Firda tuh melakukan hal-hal yang ingin Firda lakukan, bukan
orang lain inginkan. Iya gak sih Kak? Jadi Firda tuh berkecimpungan di dunia public speaking gitu karena Firda yang ingin, bukan karena dorongan A, B, C, D yang mengharuskan Firda di public speaking itu enggak. Dan menurut Firda Gen Z sekarang kayak gitu, jadi mereka melakukan apa hal yang mereka inginkan gitu kan ya. Iya betul. Nah, kalau seandainya hal yang diinginkan ini banyak, coba semuanya sih kalau kata Firda ya. Betul banget Firda, karena ya bener rasa juga sekarang nih kadang kayak aduh aku nggak bisa nih di bidang ini, tapi kalau ada kesempatan kenapa enggak ya buat mencoba. Oke. Jadi Berlian pengen tanya sedikit lagi nih sama Kak Firda ya tentunya di sini sebagai kebanggaannya Kota Mataram. Nah, oke, kan saat ini udah banyak banget nih komunitas dan juga organisasi lokal nih. Apakah menurut Firda peran seperti apa sih dari komunitas ini ataupun organisasi lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini yang dapat mendorong ataupun mendukung ide-ide kreatif yang dihasilkan oleh generasi muda terkhusus Gen Z yang ada di Nusa Tenggara Barat saat ini? Berarti hal apa yang harus dilakukan ya Kak ya? Peran dari komunitas ini, bagaimana perannya? Ya sebagai para Gen Z sih ya, perannya ini lumayan cukup sulit, tapi kalau seandainya kita bahas bisa dibilang lebih lingkupnya lebih kecil lagi gitu Kak, komunitas di bidang per dunia sampah-sampahan ya. Ya sampah itu bukan menjadi masalah yang baru-baru saja, tapi memang udah masalah lama yang dimana kalau seandainya tidak ada pergerakan dari komunitas-komunitas ini akan semakin besar, bukan menetap di situ-situ aja tapi semakin besar gitu kan ya. Jadi perannya emang adalah turun langsung ya kalau kata Firda nih. Turun langsung, tidak hanya cukup membagikan di media sosial untuk bagaimana cara mengolah sampah, bagaimana cara kita untuk dapat ya istilahnya itu kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, enggak, tapi Anda harus turun langsung ke masyarakat, memberitahu ke masyarakat ini loh hal yang baik dilakukan, ini loh dampak ke depannya kalau tidak dilakukan. Dan menurut Firda sekarang di Kota Mataram atau di daerah Lombok sendiri banyak sekali komunitas-komunitas yang emang sudah paham akan peran-peran mereka Kak. Ya peran paling penting itu adalah turun ke masyarakat langsung. Dan Firda nih Kak ya, bisa dibilang karena Firda lagi masa-masa kuliah ya, masa-masa mahasiswa, waktunya kan emang terbatas. Pada saat itu Firda geram banget karena masalah persampah-sampahan, masih dunia sampah nih ya. Dan masalah sampah nih. Iya, udah istilahnya tuh pemerintah juga udah tutup mata nih kayaknya, udah kayak udahlah biarin deh mau gimana lagi kayak gitu kan. Tapi bagaimana cara kita nih, peran Gen Z ya, bukan peran komunitas lagi, peran Gen Z untuk meminimalisir hal-hal yang dampak ke depannya akan lebih negatif lagi, lebih berbahaya lagi, apalagi untuk bumi kita sendiri Kak. Bisa dibilang kayak gini, kalau seandainya Anda saat ini menikmati air mineral atau air bersih, ya kenapa generasi selanjutnya tidak bisa yang namanya menikmati itu juga? Bagaimana cara biar generasi-generasi berikutnya bisa menikmati itu juga? Ya udah, dengan dari sekarang kita meminimalisir dampak-dampak negatif untuk kemudian harinya kayak gitu. Kita pada saat itu karena geram banget di malam hari Kak, melihat kebetulan pada daerahnya bisa melihat yang namanya gunung sampah. Di mana tuh? Ada di dekat-dekat sini gitu ya. Itu kita melihat dari jendela kamar, kayak wah udah setinggi itu, bagaimana kalau terus-menerus dibiarkan. Akhirnya pada saat itu Kak Firda langsung mengambil jilbab Firda langsung mengganti pakaian, Firda buat story. Teman-teman tahu gak sih ada yang namanya Ecobricks loh, langsung tuh Firda saking geramnya gitu loh Kak. Akhirnya Firda kayak ini Firda aja dari dua plastik sampah dengan adanya Ecobrick bisa loh cuma jadi satu botol aja. Bayangin tuh teman-teman ya. Akhirnya mengkomunikasikan karena memang waktu yang lumayan bisa dibilang apa ya, susah lah ya untuk mencari waktu-waktu itu ya. Padahal lewat media sosial dulu Kak. Dan nanti kalau seandainya memang bertemu dengan beberapa komunitas itu biasanya Feda ajakin kita yuk untuk main ke bank sampah atau apa, siapa tahu bisa kita lanjutkan gitu. Jadi istilahnya tangan ke tangan, jadi peran komunitas. Kalau ada komunitas ini bekerja sama dengan komunitas ini gitu kan, istilahnya tuh tangan saling menjembati satu sama lain Kak ya, biar istilahnya
peran-perannya itu nggak berhenti di itu aja. Betul. Ya jadi sebenarnya sekarang emang banyak banget sebenarnya masalah itu bisa dijadikan solusi. Jadi terkhusus untuk para fooders terutama Gen Z itu jangan cuman janji aja deh sama diri sendiri pengen begini, pengen begitu, tapi kenapa tidak kita melakukan aksi? Betul sekali ya, kalau bukan sekarang kapan lagi, dan kalau bukan fooders siapa lagi gitu yang akan gerak. Bener kan ya? Itu udah kata-kata kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi, ya memang harus diterapin. Jadi istilahnya kita punya sampah yang kita dibuang satu aja, ya kalau seandainya semua orang menerapkan itu, ya bagaimana sampah tidak menumpuk gitu kan. Tapi kalau seandainya kita aja udah mulai menyadari dan kita bisa mengingatkan satu sama lain, kayak ya itu bisa menjadi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan lah. Iya betul. Jadi untuk para Gen Z di rumah, pastinya kalau punya ide atau gagasan langsung aja lakuin aksi. Baik itu di media sosial ataupun terjun langsung bersama masyarakat. Dimana Kak Firda sendiri sudah banyak banget ya untuk terjun di lingkungan masyarakat pastinya. Dan tidak semenakutkan itu. Masyarakat itu tidak makan kita ya Kak ya. Istilahnya kita datang untuk dapat memberitahu informasi, dapat memberikan sebuah gagasan baru untuk kita ke depannya bersama-sama. Bukan, ini manfaatnya bukan untuk kita saja, tapi untuk masyarakat luas. Insya Allah lah ya, masyarakat luas itu akan menerima dengan lapang dada, dengan baik hati, dan lain sebagainya pastinya gitu. Oke, mungkin sebagai penutup nih ya. Nah, apa nih pesan yang akan Firda berikan untuk Gen Z yang ada di Nusa Tenggara Barat ini agar bisa menghasilkan gagasan yang kreatif untuk masa depan daerah kita, yaitu Nusa Tenggara Barat? Oke, buat para Gen Z, lagi untuk Anda para viewers nih yang sudah memiliki inovasi-inovasi tapi masih dipendam aja, yuk coba speak up. Mungkin boleh ke teman-teman aja dulu, atau enggak ya kalau seandainya ada komunitas ya yang dikenal, boleh deh hubungin Teruna dari Kota Mataram, boleh banget Kak, karena kita menerima segala aspirasi ya. Maksudnya kalau seandainya ada dari komunitas-komunitas yang mau untuk bekerja sama bersama kita untuk kita bantu, itu masih boleh banget, kita membuka lebar pintu itu. Jadi untuk Anda yang punya inovasi lebih, dibicarakan dulu kepada teman terdekat Anda, itu tidak ada salahnya. Tapi kalau seandainya memang Anda gagal, jangan untuk menyerah di situ saja, terus mencoba dan balik lagi. Kalau kata Firda, kalau sudah berhasil, itu bukan menjadi perihal Anda stop di situ, berhenti di situ, tapi Anda harus memiliki inovasi-inovasi lebih lagi untuk Nusa Tenggara Barat ini bisa lebih baik ke depannya, dan juga pastinya bisa lebih maju, dikenal oleh mancanegara, apalagi untuk budayanya Kak. Sebenarnya agak ini ya, penutupan yang agak udah bingung ini mau ngomong apa. Udah banyak banget nih sebenarnya pesan-pesan yang diberikan sama Kak Firda dari tadi untuk kita semua. Oke, mungkin sebagai penutup nih Kak Firda, Brian pengen pantun sedikit nih. Boleh. Ini pantun untuk cakep, tapi kalau seandainya Firda ganti Solah boleh? Oh iya, boleh. Solah itu artinya cakep, bahasanya Sasak. Oke. Boleh ya para viewers, bantu juga untuk solahnya nih. Pasti harus solah ya, semua kita harus solah. Oke, pantunnya nih. Bisa langsung mulai aja sebagai boleh. Oke. Jalan-jalan ke Mandalika. Solah. Tentunya sambil nonton MotoGP bersama Gen Z. Solah. Halo voters semua. Mari, kalau gagal bukan berarti berhenti. Oke. Solah, tepuk tangan dulu. Keren banget Kak Berlian nih. Emang pantun juga menjadi salah satu budaya Indonesia ya. Iya, boleh betul. banget. Dan itu perlu dilestarikan, terkhusus bagi para Gen Z semua. Betul sekali. Kalau seandainya Firda balas, boleh ini jadi pantun penutup juga. Boleh banget nih. Tapi kalau seandainya Kakak dari Sumbawa, boleh dengan cakep. Caru, oke. Ya. Tapi Firda 2 bait aja boleh ya? Boleh dong. Oke, kita mulai. Doraemon makan dorayaki. Cakep. Sekian dan terima kasih. Caru. Matur Agung Tapiasi sudah dapat diundang di acara podcast yang luar biasa ini pastinya Kak ya. Iya, tentunya satu pesan untuk para fooders semua.
gagal bukan berarti berhenti untuk mencoba. Kita harus terus menggali potensi yang kita punya. Betul seperti sekali. Katanya Kak Firda. Oke, para putra semua, cukup sekian pertemuan kita dalam Voice of Tomorrow kali ini. Tentunya Berlian dan juga Kak Firda akan berjumpa lagi dengan para sahabat Fooders semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.